Sejauh ini kita selalu mendiskusikan reaksi yang semua komponennya dalam fasa gas ya. Jadi kita sering pakai istilah KP dan reaksinya selalu dalam fasa gas. Sekarang kita lihat bagaimana kalau ada komponen dalam reaksi tersebut yang dalam fasa padat. Misalnya dalam reaksi pembentukan Cu2O ya, yang terbuat dari Cu dan O2. Jadi di sini kita lihat bahwa Cu2O-nya itu fasanya padat ya, dan Cu juga fasanya padat. Di sini ada solid. Maka kalau kita masukkan ke persamaan delta Gibbs standar itu adalah RT ln Ka, Ka-nya berarti aktivitas Cu2O kuadrat ya dibagi aktivitas Cu pangkat 4 dan aktivitas O2. Ya, jika Cu2O dan Cu kita anggap murni sehingga aktivitasnya sama dengan 1. Nah, untuk aktivitas O2 berarti karena dia gas ideal, kita bisa menganggap dia gas ideal, maka aktivitasnya akan sama dengan tekanan parsial O2, jadi PO2. Maka delta G standarnya itu min RT ln 1 per PO2 atau RT ln PO2. Jadi, sehingga Ka pada kesetimbangan fasa padat uap ini yang di mana fasa padatnya adalah murni, ini hanya akan dipengaruhi oleh fasa gas saja. Dalam reaksi ini, jika tekanan O2 dinaikkan untuk menjaga kesetimbangan, maka sistem akan berusaha menurunkan tekanan O2 dengan membentuk lebih banyak Cu2O sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan. Ya. Oke, dan ini mirip dengan yang kita bahas di slide sebelumnya ya, mengenai yang di sini. Nah, di slide ini diberikan hubungan antara delta G standar dengan temperatur untuk kesetimbangan fasa padat uap, di mana terdapat garis yang menunjukkan kesetimbangan reaksi logam atau oksida logam dengan oksigen ya ini. Jadi di sepanjang garis ini mereka ada dalam kesetimbangan. Nah, kurva Y ini adalah kurva Y. Sumbu Y-nya adalah delta G standar, yang mana yaitu sama dengan nilai RT ln PO2, tekanan parsial oksigen. Nah, ini seperti yang kita jelaskan di slide sebelumnya, yang di sini ya. Nah, kemudian di sumbu X ada temperatur. Ini temperatur di sumbu X. Nah, untuk reaksi ini di atas garis berarti yang produk yang stabil ya. Di atas garisnya yang produk yang stabil, di bawahnya berarti reaktannya yang stabil. Nah, di sini terjadi, di sepanjang garis ini terjadi kesetimbangan. Nah, masih di gambar yang sama, jika sebelumnya sudah kita tunjukkan bahwa delta G standar dan kesetimbangan fasa padat uap hanya tergantung dari tekanan oksigen, maka di kurva ini juga bisa ditambahkan garis untuk tekanan oksigen. Ya. Yang lurus dari 0 itu adalah tekanan, ini adalah tekanan 1 atm. Ya. Jadi kalau tekanannya diturunkan, dia akan punya garis ini. 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 9, ini 10 pangkat min 12. Jadi jika tekanan parsial oksigen dan temperatur diketahui, maka delta G standarnya bisa dicari. Misalnya pada tekanan parsial oksigen 10 pangkat min 12, terus kita punya temperatur sekitar 1200, maka kita bisa tinggal tarik garis ke sini, ketemu di sini, dan kita cari. Dan ini adalah delta G0-nya. Gitu. Jadi dengan mengetahui tekanan parsial oksigen dan temperatur, kita bisa cari delta G standar dari reaksi tersebut.